Halo teman-teman, di sini kami ingin membagi tips dalam membangun strategi sosial media nih. Untuk itu tonton sampai habis ya. Langkah yang pertama adalah set goals atau menentukan tujuan. Langkah pertama dalam membuat strategi adalah menentukan apa yang ingin Anda capai. Tujuan yang jelas akan memudahkan Anda dalam membuat langkah-langkah yang tepat, termasuk bagaimana mengukur keberhasilannya nanti. Tujuan di sini biasanya terbagi menjadi dua hal, primary goals dan secondary goals. Primary goals adalah tujuan yang mendeskripsikan prioritas utama dalam strategi besar Anda, seperti meningkatkan brand awareness, mendapatkan 50 leads, ataupun mendapatkan konversi sebanyak 100 orderan. Adapun secondary goals adalah tujuan yang menunjukkan objektif dan penilaian sebagai kelanjutan dari goal utama. Sebagai contoh, jika suatu brand memiliki primary goals itu untuk meningkatkan brand awareness, maka secondary goals-nya adalah brand tersebut harus rutin posting konten setiap harinya. Penting diingat juga bahwa setiap goal harus dibuat dengan SMART atau specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Anda bisa menengok kembali hasil evaluasi strategi sebelumnya, kenali bagian mana yang harus diperbaiki atau bahkan diganti, kemudian juga pahami tantangan apa saja yang bisnis Anda hadapi dan temukan tujuan yang tepat untuk mengatasinya. Jadi, Anda perlu memiliki goal besar yang harus di-breakdown menjadi berbagai objektif sehingga bisa dieksekusi dan disertai tenggat waktu yang jelas. Gunakan Key Performance Indicator untuk memantau dan menilai progresnya. Contoh sosial media KPI adalah audience growth, reach, engagement, dan lead generation. Selanjutnya, riset target audiens untuk meningkatkan media sosial. Nah, untuk memahami perilaku audiens target kita atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang konsumen kita, maka kalian bisa menggunakan alat wawasan di platform media sosial. Contohnya kayak Sprout Sosial, HubSpot, atau BuzzSumo. Atau juga kalian bisa memanfaatkan fitur insight yang sudah terpasang di media sosial yang kalian gunakan gitu. Nah, dengan memanfaatkan alat wawasan ini, maka ini dapat memberikan kita informasi data kuantitatif tentang orang-orang yang terlibat dengan kita di media sosial. Informasi ini meliputi tentang rentang usia audiens, kebangsaan mereka, jenis kelamin mereka apa, dan minat audiens itu apa gitu. Nah, setelah kita mengetahui atau mendapatkan data informasi dari konsumen, maka selanjutnya kita bisa membuat persona pembeli. Persona ini itu adalah latihan pikiran yang dirancang untuk membantu kita untuk memfokuskan pemasaran dari mulai jangkauan penjualannya itu mau sampai mana, dan pengembangan produk ini berdasarkan kebutuhan spesifik dari calon pelanggan. Kenapa? Karena persona pembeli ini merupakan representasi fiksi gitu dari audiens kita. Jadi persona pembeli ini menggambarkan tentang siapa mereka dan latar belakang demografis mereka. Lalu mengapa mereka tertarik gitu kepada produk kita sampai mereka menginginkan produk yang kita jual gitu. Lalu mengetahui tantangan apa yang mungkin mencegah mereka untuk membeli produk yang kita jual, sampai ke bagaimana mereka menanggapi pemasaran media sosial yang kita lakukan, dan ajakan bertindak mana yang paling efektif untuk mengubah mereka menjadi pelanggan. Oke, tahap selanjutnya ada analisis persaingan media sosial. Apa sih definisinya? Definisinya adalah analisis pesaing Anda untuk mengetahui apa kekuatan dari kelemahan mereka. Lalu, bagaimana kekuatan dan kelemahan tersebut bisa dibandingkan dengan bisnis kalian sendiri. Seperti di sini, contohnya kita memposisikan sebagai marketing dari Ray Outdoor pesaing terbesar kita adalah Eiger Tropical Adventure gitu. Jadi market leadernya Eiger gitu. Lalu apa sih gunanya menganalisis persaingan media sosial? Yang pertama ada identifikasi
mengidentifikasi siapa pesaing Anda di media sosial, lalu mengetahui platform sosial mana yang mereka gunakan, mengetahui bagaimana mereka menggunakan platform itu, mengetahui seberapa baik strategi media sosial mereka bekerja gitu. Lalu menjadi tolak ukur hasil sosial media Anda terhadap kompetisi. Lalu ada mengidentifikasi ancaman media sosial tersebut terhadap bisnis kalian gitu. Lalu menemukan celah dalam strategi pemasaran media sosial Anda sendiri. Gitu teman-teman. Lalu sebelum lanjut ke caranya, ada rekomendasi dulu nih. Website analisis pesaing media sosial terbaik. Yang pertama ada sociality.io, lalu ada Social Baker, lalu ada Sport Sosial, lalu ada Hootsuite, lalu ada Brandwatch. Nah, lanjut nih ke caranya. Yang pertama ada analyze sosial media content strategy. Kalian harus melihat lebih dekat konten pesaing. Pelajari nada suara dan frekuensi posting mereka. Apakah itu konsisten? Jika iya, mengapa gitu? Harus dianalisis. Lihat juga konten media mereka. Apakah mereka memposting video, foto, slide, atau infografis? Jika iya, lalu seberapa sering? Apakah visual mereka memiliki desain khusus? Nah, seperti yang dicontoh, HM Home membagikan semua jenis konten secara konsisten. Seperti gambar dengan tag belanja, video IGTV, cerita yang disorot, semua visual disesuaikan dengan skema warna tunggal dan diisi dengan kesenangan. Yang kedua ada analyze kompetitor Facebook and Instagram ads. Pelajari iklan pesaing untuk memahami apa yang berhasil bagi mereka, eksperimen mereka, dan seberapa sering mereka menghabiskan uang. Jika menguntungkan, lihat juga konten yang dipromosikan. Biasanya alat sociality.io websitenya gitu ya, bisa membantu kalian untuk mengetahui metrik berbayar dari pesaing Anda. Nah, yang ketiga ada how do follower engage with the competitor page. Periksa jumlah suka dan reaksi yang didapat dari postingan tersebut. Seperti di Facebook atau LinkedIn yang memungkinkan pengguna bereaksi dengan emoji yang berbeda. Lalu yang keempat, monitor social engagement strategi. Jadi kalian tuh harus meluangkan waktu untuk mempelajari komentar yang dikirim oleh followers dari pesaing kalian gitu. Apakah positif atau negatif? Jika negatif, bagaimana brand pesaing kalian menanggapi hal tersebut gitu. Lalu yang kelima ada take a look at demographic karakteristik. Lalu pelajari akun yang mengikuti dan berinteraksi dengan halaman di media sosial untuk mendapatkan gambaran umum tentang demografi yang dapat dijangkau pesaing Anda. Bandingkan dengan persona pembeli Anda dan pahami apakah Anda menargetkan audiens yang sudah tepat atau belum gitu. Lalu discover how the page has evolution. Nah, jadi kita harus lihat nih di postingan pertama Instagram tersebut gitu. Seperti yang bisa kita lihat di contoh Instagram HM Home dan tampilan feednya di bulan Agustus 2015 gitu. Lalu pada 2017 Instagram menawarkan kesempatan untuk berbagi video dan postingan carousel. Jadi Instagram tersebut menggunakan semua fitur pada feed Instagram. Jadi harus up to date lah kalau misalkan Instagram tuh ngasih fitur terbaru gitu. Lalu how do competitor position their brand on social? Atau bagaimana pesaing mempromosikan merek di media sosial gitu. Lihatlah bagian bio dan perhatikan bagaimana posisi perusahaan itu sendiri.
sektor mana yang menjadi sasarannya, dan apa sih pernyataan misinya gitu. Langkah yang terakhir adalah create a content calendar atau membuat kalender konten. Di langkah ini, Anda perlu merancang langkah demi langkah yang spesifik dan berkesinambungan untuk dilakukan setiap hari. Tujuannya agar penerapan strategi sosial media marketing yang Anda lakukan bisa lebih tepat sasaran. Untuk itu, Anda bisa menggunakan social media planner. Di dalam planner tersebut, cantumkan secara jelas dan detail tentang jenis konten marketing, bentuk konten, seberapa banyak konten yang akan diunggah, tipe konten, dan detail lain yang berkaitan lainnya. Hal ini sangat diperlukan untuk diperhatikan, guna sebagai kiblat penting pemasar dalam mengembangkan sosial media marketing suatu brand atau suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan rintisan. Kemudian, gunakan pula konten kalender yang akan membantu Anda untuk konsisten menjalankan strategi yang Anda sudah susun. Sebagai contoh adalah Facebook Creator Studio. Facebook Creator Studio adalah dashboard gratis Facebook yang dapat digunakan oleh social media marketer dan pembuat konten untuk mengelola Facebook page dan akun Instagram. Di dalam aplikasi ini, terdapat tools yang dapat membantu untuk menganalitik media sosial, membuat penjadwalan konten, dan yang tidak kalah penting adalah community management.